Saya ajak Sarah memikirkan begini. Kalau kita bisa punya sesuatu, ya sesuatu itu apa saja, barang, mau makanan, mau benda, mau apa saja, tetapi kita tidak tahu fungsi benda itu atau barang itu, kira-kira bisa berguna jadi apa untuk kita kalau kita punya sesuatu tapi nggak tahu fungsinya apa. Ayo jawabannya apa? Nggak dengar sih? Lah jawab, saya tanya apa? Tidak sayang. Oke lah, ini kan satu pemikiran baru. Tidak sayang. Apalagi kita punya sesuatu tapi nggak tahu fungsinya apa yang kita punya ini. Apa mubazir? Betul. Apalagi, ayo seorang lagi, cepat mikir. Sia-sia. Saudara, bagi yang belum kenal saya, saudara tahu saya kalau khotbah itu bukan khotbah, tapi saya mengajar. Maka itu saya ingin saudara ikut juga terlibat interaksi. Jadi kalau saya tanya harus jawab. Yang nggak mau jawab saya anggap botol gitu aja. Cuma jangan marah ya. Saya tidak sedang mengajar botol-botol. Serius? Itulah prinsip gereja Kisah Rasul. Selalu ada diskusi, selalu ada interaksi. Gak cuma ngajak nanti itu urusan enggak. Roh Kudus ingin kalau kita belajar betul-betul serius. Nah, ciri utama kata yang paling banyak dipakai di Kisah Rasul, kata yang dominan yang tertulis di 28 pasal Kisah Para Rasul tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan Kristen. Kristen itu cuma disebut satu kali di Kisah Rasul, satu kali, catat itu. Dan itu pun bukan dari mulut Tuhan Yesus. Kata Kristen muncul dari orang Roma, dan itu ejekan. Kenapa kamera video belum jadi? Ya ini, dia udah satu dulu supaya selesai, supaya yang dengar jadi kenapa lagi? Tunggu ya, yang lihat rekaman saya satu dulu, nanti rekaman utamanya baru dipasang dulu ya. Oke, tunggu ya. Udah belum? Mana kabelnya kok nggak dipasang kabel? Nggak apa-apa biar, nggak apa-apa. Masih jalan ya? Oke, udah. Nggak pakai kabel, ini baterai aja sudah. Oh ya, nah, lanjut ya, dengar. Jadi hanya ada satu kata yang memenuhi 28 pasal Kisah Para Rasul, sebutan tentang kita yang percaya Tuhan Yesus. Saya ulangi, sebutan itu bukan Kristen. Kata Kristen hanya muncul satu kali di Kisah Rasul pasal 11. Dengar, satu kali. Saya ulangi, satu kali. Kenapa saya harus ulang-ulang ini? Justru yang bukan Tuhan kehendaki. Karena kata Kristen bukan keluar dari mulut Tuhan Yesus, tapi dari tentara Roma. Dan itu merupakan ejekan. Kata Kristen itu ejekan. Itu kata yang tidak bagus. Tapi kenapa mendunia? Saya tahu ini perbuatan iblis, supaya hakikat orang percaya, inti orang percaya itu hilang. Apa intinya? Saudara, kalau baca Kisah Para Rasul 28 pasal ini, maka kata murid yang paling dominan. Betul gitu. Dari mulai pasal pertama sampai pasal 28, ribuan kali kalau saya boleh katakan murid. Nah, seharusnya kata yang dominan ini, kata yang paling banyak disebut di 28 Kisah Para Rasul ini yang mendunia.
Jadi saudara dan saya tidak suka seharusnya dipanggil orang Kristen, karena ini kata ejekan. Harusnya kita semua bangga disebut murid Yesus. Amin. Nah, iblis menyelewengkan. Di mana nyelewengnya? Kalau kita mendengar kata murid, apa yang muncul di benak kita? Ayo, anak-anak masih sekolah ini. Ayo, mendengar kata murid, mikirlah sebelumnya. Kenapa yang dibawa ini balkon kok gelap? Kenapa? Ada lampu enggak? Saya berharap bukan karena hemat atau lampunya mati. Saya suka terang karena kita ini anak-anak terang. Mana lampunya? Kenapa digelapin? Kurang. Ada lagi enggak? Habis. Harus apa lagi? Ayo. Kalau lampu banyak itu gereja pelit lampunya mana? Awas. Pasang lampu. Awas. Enggak ada lagi. Masih kita di sini. Di bawah tangga tidak ada. Nah, cuma gitu aja. Ampun. Aduh, kalau lampu dulu. Udah lagi. Ayo. Mendengar kata murid, muncul apa di benak kita? Awas kamu bilang makan. Awas. Ayo, mendengar kata murid, muncul apa di benak kita? Belajar. Maka itu gereja harusnya isinya pengajaran. Serius. Kurangi yang lain. Utamakan belajar karena kita murid. Setuju? Nah, belajar harus ada interaksi. Betul tidak? Seorang guru yang baik tidak cuma mendikte, tidak cuma ngomong sendiri dengan yang diajak belajar, tapi diskusi, bisa mendengar pendapat dari murid-murid juga. Maka itu ini cara saya ngajar. Tolong yang merekam pakai HP capek, pindah ke depan sini, terus tangan uji, pindah ke orang cepat. Ayo, pindah masuk. Masuk cepat. Itu dua orang masuk sini cepat. Mundur sini cepat sini. Pakai ini. Nah begitu, copet merekam. Nanti kamu leceh, boleh kamu ikut musik dulu. Gitu ya. Pakai di bangkunya atau bangkunya tarik ke belakang. Kalau bangku depan tarik ke belakang, kalian mau begini dulu. Tarik itu kursinya, kalau tidak parah. Coba tarik kursinya cepat kasih kamu. Tarik ke belakang, tarik. Loh. Iya, tarik sudah. Atau kamu maju. Nah, begitu itu. Kamu punya mungkin kursinya. Nah, ya sudah bagus. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus suka makan. Apa sebenarnya? Suka apa? Tapi hari ini semangat pada Pastor Darson. Hobinya makan. Masa kita belum selesai dari rumah makan ikan bakar Surabaya, masih duduk. Dia ngajak, ayo kita cari apa nih? Cari jalannya. Coba sama tunjukkan. Masa masih duduk di situ cari makanan? Ini anak saya, jadi saya juga nanti. Oke, jangan sih. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi saudara, kalau kita punya sesuatu tapi kita tidak tahu fungsinya apa, maka nggak ada gunanya. Bahkan ini yang banyak orang tidak mikir. Kalau saudara punya sesuatu tapi nggak tahu fungsinya, maka sesuatu itu akan menjadi masalah bagi hidup ini. Betul tidak? Akan jadi masalah buat hidup ini. Karena nggak tahu mau diapakan. Nah, seperti itu gereja. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ketika awal hari Pentakosta gereja lahir 2000 lebih tahun yang lalu, menjelang Yesus datang kembali seperti janjinya, kita harus mengakui sebagai besar gereja di dunia sudah melenceng jauh dari rencana yang semula Tuhan. Kita akan lihat ini. Saya beri ilustrasi. Kalau saudara nggak punya waktu,
tapi ada buku yang cukup tebal, sudah ingin tahu isinya, tapi nggak punya waktu untuk baca. Biasa alasan yang sibuk bukan alasan. Tolong ya adik-adik, anak-anak muda, saya tinggal pesan ini. Kegagalan utama bangsa Indonesia dibanding Malaysia, Filipina, dan Singapura, kegagalan utama adalah karena kita bangsa yang paling malas baca. Akui. Maka itu berbahagialah papa mama yang sejak punya anak masih kecil sudah suka buku. Saya mau titip pesan, kalau papa mama bisa mendidik anak-anak sejak masih kecil suka buku, berbahagialah papa mama. Anak-anakmu itu nggak perlu ditinggali warisan kekayaan, mereka pasti sukses. Karena buku itu luar biasa. Sejak tahun 70-an awal saya sudah punya konsep ini. Memberi hadiah orang, pindah rumah, ulang tahun, pernikahan, dan apa saja, pokoknya memberi hadiah. Natal, tukar kado, bukan ada gereja seperti itu, apa saja, berikan hadiah buku. Bukan yang amin sesuatu kayak begini. Maka itu anak-anak muda, kalau kamu malas baca, cadang. Saya berkata orang yang malas baca buku pasti masuk neraka. Lu kenapa? Masa sejam itu? Betul, benar ya. Buat saudara, Alkitab itu artinya apa? Buku firman Tuhan itu artinya apa? Boleh nggak saya katakan itu GPS peta menuju surga? Lu jatuh tidak? Coba jawab. Lu jatuh tidak? Saya tanya kok. Tahu GPS tahu ya? Yang petunjuk arah itu. Nah itu Alkitab. Nah Alkitab itu buku yang paling membosankan. Sebab sudah tebal, tulisannya kecil-kecil, nggak ada gambarnya. Betul? Nah, dengarkan ini. Kalau saudara malas baca buku selain Alkitab, ya saya katakan ini. Adik-adik di atas jangan ribut. Halo, kalian boleh main tapi nggak boleh ribut ya. Ini masalahnya. Kalau saudara malas baca buku, kenapa? Pasti masuk neraka. Sebab tidak ada orang penerbit percetakan buku nyetak buku itu tidak menarik. Jawabnya atau tidak? Kenapa tidak ada penerbit buku nyetak buku tidak menarik? Harus menarik mungkin. Kenapa? Supaya laku. Susah bener ahli. Ya kalau nggak menarik nggak laku bukunya. Betul? Nah, semua buku selain Alkitab itu pasti menarik. Baik isinya, baik gambarnya, baik layoutnya, semuanya itu memang sengaja dibuat semenarik itu untuk orang bisa baca, bisa suka beli. Nah ini masalah. Kalau buku-buku yang menarik saja saudara malas baca, apalagi Alkitab yang tidak menarik itu. Ngerti nggak maksudnya? Loh, betul? Nah, kalau saudara tidak rajin, tidak cinta Alkitab, tidak baca Alkitab, bisa ke surga tidak? Tidak, karena itu petanya, itu GPS-nya. Jadi setuju kalau saya katakan kalau saudara malas baca buku pasti masuk neraka. Iya atau tidak? Coba jawab. Awas anak-anak muda ya. Anak-anak, nah saya berhasil mengajar ribuan keluarga. Jadi ketika anak itu masih bayi, mulai umur 7 bulan, biasakan untuk pegang buku. Carikan buku apa saja. Gak usah yang berharga, pokoknya buku. Suruh mereka pegang. Buka-buka, mau dirobek silakan. Kasih lagi. Cari buku-buku asal buku. Kenapa? Kalau dari umur 7 bulan sebagai bayi sudah terbiasa dengan buku,
mulai ketika sudah ngerti umur 9 bulan, anak itu sudah mulai lihat gambar. Berikan buku-buku yang banyak gambar yang besar-besar, ya, untuk anak itu. Lihat ketika umur setahun, 3 bulan setelah umur 9 bulan. Brian, anakmu baru 3 bulan dalam kandungan, awas kamu gak siapkan. Kalau Pak Gembala, perhatikan hamba-hamba Tuhan saya kalau kunjungan ke rumah jemaat, terus yang di rumah itu nonton TV yang bukan pendidikan, yang bukan tentang dunia binatang, National Geographic, tentang sinetron, saya rusak TV. Betul, saudara. Sebab itu racun dalam rumah, setuju nih. Maka itu ibu-ibu hobi sinetron. Kalau saya buat berita mana? Merusak sinetron itu. Ya betul tidak? Masa cuma melompat berteriak, nangis. Ayo dipelajari, goblok. Betul. Awas, saudara, anak-anak muda nonton National Geographic, dunia binatang itu pendidik sekali. Betul tidak? Nah, dari kecil biasakan. Maka itu mama-mama bertobat kalau biasanya. Ayo, yang suka nonton drama Korea bertobat. Itu seri gak habis-habisnya, suka nonton film-film India itu lagi. Pas itu ya bertobat. Itu tidak mendidik sama sekali. Serius, kemana pergi lihat kamu sama? Apa yang kamu pelajari? Mau belajar apa dari film-film seperti itu? Serius, saudara. Itu hanya memuaskan mata, tapi membuat hidup hancur. Tolong perhatikan itu. Milih yang baik. Biasakan sejak masih kecil suka buku. Kalau saudara suka buku, hidup akan luar biasa. Maaf, kesaksian Tiu tadi luar biasa. Itu saya sering katakan. Ketika mereka belum menikah, kompak luar biasa. Maaf ya orang-orang tua yang kaya dengar ini. Jangan pernah janji sekalipun kepada anak-anak saudara bahwa mereka akan dapat warisan dari saudara. Kenapa? Walaupun orang tua kaya, anak-anak baik, maaf, tapi mantu-mantu nanti. Loh, jujur betul tidak ada jawab. Mantu-mantu nanti bagaimana? Di dalam banyak keluarga yang kaya itu masalah. Berapa banyak orang tua belum mati sudah bertengkar. Yang tadinya kakak beradik kandung baik, tapi ketika mereka punya istri, punya suami, lain lagi cerita. Saya ngomong salah atau betul? Nah, maka itu jangan wariskan yang salah kepada anak. Belajarlah seperti Oma dan mamanya Timotius. Betul? Wariskan iman untuk anak-anak itu jauh lebih penting. Oke, saya ngomong ini, kita buka dulu ayatnya. 2 Timotius 1 ayat 5, cepat. Nah, orang tua harus belajar dari konsep ini. Harus belajar. Bisa nggak ada backgroundnya yang nggak pakai gambar gitu? Saya nggak bisa baca dari sini. PowerPoint, coba. Background yang biasa, jangan ada warna-warni. Saya nggak bisa baca. Udah ya, kita nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, lanjutkan. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama, bagaimana? Pertama-tama hidup di dalam nenek Lois dan dalam ibumu Ionika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Maka itu dalam sejarah gereja, Timotius adalah hamba Tuhan, gembala, rasul, penginjil yang paling muda sejarah. Kenapa? Ternyata, terima kasih kepada lagi.
karena neneknya dan ibunya mewariskan iman. Maka kalau orang tua mewariskan iman kepada anak-anaknya, luar biasa. Maka itu dengarkan Selesnya. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16. Lanjut. Ini soal buku, soal Alkitab. Segala apa? Nah, kalau ada tulisan bicara buku itu penting. Adik-adik, bukunya, baik. Kamu yang baju putih tangan panjang di belakang kamera, oke? Ya, perhatikannya. Saya kalau ngajar saya ganti. Keluar satu aja saya tahu. Saya tunggu 5 menit nggak balik, saya akan panggil. Kalau saya ngajar, duduk yang baik. Awas. Serius, karena saya ini guru. Saya akan perhatikan baik. Itu, adik kalau jalan mau kemana? Boy, mau kemana? Ya, kamu cepat balik ya, 1 menit. Gaji nggak boleh lama-lama. Pergi. Balik. Nanti saya tunggu dia balik. Segala tulisan yang diilhamkan Yahweh memang bermanfaat untuk mengajar, 2 untuk menyatakan kesalahan, 3 untuk memperbaiki kelakuan, 4 untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini alasan saya keras kepada khususnya anak-anak dan anak remaja. Jangan ngomong sendiri, kamu yang baju putih tadi. Sini, awas. Kalau nggak duduk saya akan bisa. Ayo, awas ya. Kenapa saya keras kepada anak-anak? Harus baca. Oke ya. Terima kasih kamu telah merekam, bagikan ke teman-teman. Daripada kamu broadcast video lucu-lucu, lebih baik kalau yang benar. Ya, setuju dengan firman ini? Segala tulisan yang diilhamkan yang Tuhan, dampaknya itu luar biasa. Begitu belajar mulai hari ini suka memberi hadiah ulang tahun, naik kelas, lulus sekolah, orang punya anak, pindah rumah, apa saja, buku. Awas tidak mulai membiasakan suka baca. Maaf, saya cuma cerita. Saya cuma lulusan SMA. Orang tua kami miskin. Jadi waktu itu ibu karena papa sudah meninggal waktu saya umur 9 tahun. Waktu papa saya meninggal dia umur 31 tahun. Kami miskin sekali. Jadi ijazah SMA, yang lulus SMA kami 4, cuma 2. Saya anak nomor 2 dan anak nomor 4. Yang nomor 1 cuma SMP, nomor 2, nomor 3 cuma SMP. Dan mama gak ngurus ijazah karena pikir mau sekolah kemana. Nah tapi Tuhan menolong. Saya suka baca. Dalam zaman itu susah. Saya sampai kelas 4 SD masih ngalami pakai batu tulis. Tahu sabar itu? Ada masih ngalami nggak di sini? Berarti saya paling kurang di sini kalau saya masih ngalami batu tulis sekolah dulu. Gak ada buku, pakai grip nulisnya. Terus gripnya itu nggak tahu dibuat dari bahan apa. Nah untuk meruncingkan kan gosok di lantai. Saya bayangkan, saya masih ngalami zaman sesusah itu. Tapi Tuhan baik, saya diberi kesukaan untuk baca. Saya cuma cerita di beberapa gereja yang undang saya tuh pasti dikasih gelar. Dan yang paling sering saya disebut doktor dan tidak sadar. Istri saya pernah protes. Suami saya itu bukan dokter, cuma SMA. Tapi orang nggak percaya. Berapa banyak selebaran yang dicetak untuk saya pelayanan. Saya ini enggak, saya cuma SMA. Tapi kenapa orang melihat begitu? Karena buku. Dimulai dari suka baca Alkitab. Jadi ada sampai buku-buku ini. Dan saya anjurkan jangan baca buku rohani, lebih baik baca buku umum, buku sekuler tentang ekonomi, tentang kepemimpinan, tentang manajemen, tentang kesehatan, tentang teknologi.
tentang politik, baca. Itu semua asal usulnya dari Alkitab. Saya berani nantang orang-orang pandai, bawakan saya buku apa saja tentang medis, tentang ekonomi, tentang sosial politik, tentang teknologi, tentang apa saja. Saya akan tunjukkan poin ini ayatnya di mana, tentang itu ayatnya di mana. Begitu orang-orang heran, kok bisa hebat seperti itu Alkitab itu. Dalam lafal Arab, Alkitab itu bahasa Arab. Al artinya segala-galanya. Kitab itu buku. Jadi Alkitab itu ibunya segala buku. Bahkan kalau bukan karena Alkitab, dunia tidak semaju sekarang ini. Dalam hal apa? Nah ini. Kalau tidak ada Alkitab, maka dunia tidak punya mesin cetak. Aneh gimana? Loh, sekarang bayangkan. Saya ingin 3 anak muda menyebut, awas ya, walaupun saudara di Luwuk, jangan ketinggalan dengan orang Jakarta. Amin. Harusnya orang Luwuk jauh lebih pintar dari orang Jakarta. Kenapa amin? Ayo harus punya alasan. Loh, ini dia amin gak tahu alasannya. Alasannya adalah orang Luwuk itu makannya ikan. Ingat Ibu Susi tidak makan ikan, tenggelam. Nah serius, jadi seharusnya orang Luwuk itu jauh lebih pintar daripada orang Jakarta. Sebab orang Luwuk itu makan ikan. Ada yang protes, tapi orang Jakarta juga makan ikan. Beda, ikan yang dimakan orang Jakarta matinya lebih lama dari hidupnya. Ngerti tidak? Karena di es terus. Orang Luwuk makannya segar-segar. Bahkan orang bangga, kalau lihat ikan di pasar masih keluar begitu dijual, tidak ada yang bilang. Nah jadi orang Luwuk harus lebih pintar dari orang Jakarta karena makan ikan. Sebab ikan itu buat orang cerdas. Amin. Dan lagi hebatnya begini, Tuhan Yesus itu sukanya makan ikan. Betul tidak? Iya toh. Ingat pagi-pagi waktu ketemu Petrus dia buat ikan bakar. Maka itu saya katakan, kalau saudara menyebut diri murid Yesus tidak suka ikan, itu bukan muridnya Yesus. Betul apa dia suka ikan? Berarti kalau orang Luwuk tidak suka ikan, salah lahir. Harusnya mau lahir di Arab Saudi sana. Tapi tidak suka ikan, orang Luwuk tidak suka ikan itu bagaimana? Oke, lanjut lagi, ini penting saudara. Oke. Pengumum ikan. Oh iya, orang lebih pintar. Jangan kalah dengan orang Jakarta. Alkitab itu yang segala-galanya. Saya baca dulu ayat ini ya. Yohanes 1 ayat 3. Tuhan tolong supaya kembali lagi ke poinnya ini. Roh Kudus ngajar saya ingin kita belajar tentang gereja. Kok bisa sampai ke sini? Berarti Tuhan ingin saudara ngerti juga ini. Berapa hal? Ayo, berapa hal? Segala satu itu berapa? Semuanya. Dijadikan oleh firman. Dia di sini adalah firman. Kalau saudara baca ayat 1 ini. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi. Berarti firman itu hebat. Semuanya itu karena firman. Tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dan segala yang ada ini sekarang. Nah ayat ini dibuktikan oleh satu penemuan. Saya tanya, harus jawabnya orang Luwuk, harus jawab dengan apa? Apa jadinya dunia ini kalau tidak ada mesin cetak? Cepat. Oh mesin cetak bukan? No. Oh mesin cetak tidak? Langsung jawab kalian. Apa itu? Ayo, apa jadinya kalau dunia tidak ada mesin cetak? Tidak ada. Enggak mungkin, buku tetap ada karena ditulis apa?
Ayo jawab yang baik. Apa jadinya kalau dunia nggak ada mesin cetak? Tidak ada barang cetakan. Tidak ada barang cetakan. Betul. Lebih jauh. Ayo Mas Zara mikir. Suka makan kan kok jadi on? Baru aja ngomong baik-baik. Kan siapa ngomong soal ikan? Bu, ini ikannya luar biasa. Ayo, apa jadinya kalau dunia nggak ada mesin cetak? Cepat. Nggak ada barang cetakan, betul. Apa lagi? Pulang aja ya. Daripada saya ngajak ngomong muridnya. Ayo, cepetan. Apa jadinya kalau dunia nggak ada mesin cetak? Ingat tadi saya sudah bilang, saya tidak mengajar botol. Ingat. Ayo, apa jadinya kalau dunia nggak ada mesin cetak? Cepetan. Banyak bodoh, betul. Nggak tepat. Apa lagi? Oke, kelamaan. Apa? Informasi kurang tersebar. Kurang akurat begini. Kalau dunia nggak ada mesin cetak, berarti nggak ada mesin tik. Kalau nggak ada mesin tik, berarti nggak ada keyboardnya komputer. Nggak ada telegram, nggak ada apa-apa. Berarti dunia ketinggalan jauh. Nggak akan semaju sekarang. Karena semua itu bisa dicetak. Nah, mesin cetak itu ada gara-gara Alkitab. Aneh bukan? Kok bisa begini? Johann Gutenberg. Kalau saudara klik di Google, maka itu awas anak-anak muda, handphonemu mahal-mahal, tapi kau tonton yang tidak, saya colok matamu yang buta. Kalau saudara punya handphone yang bagus-bagus, belajar di situ. Ketika engkau anak muda sedang bertata di WC, bertata tidak di situ. Bertata tidak, masa kamu berak berdiri jangan bukan ada pengertian. Betul tidak, itu istilah saya supaya keren dikit. Ketika engkau bertata di kamar kecil itu, awas kalau kamu sekedar garuk-garuk terus mungkin kapan kaya. Gunakan waktu kalian sedang bertata di situ sekian menit. Baca buku, pakai handphonemu, lihat pengetahuan apa saja. Setuju? Itu caranya kau belajar. Sambil nunggu kendaraan umum ke sekolah, sambil nunggu dijemput seseorang, baca buku. Kok nggak amin lagi? Nggak ada buku, ada sekarang di handphone. Betul. Wah, saya senang kalau melihat anak-anak Tuhan suka baca, pasti kita. Nah, kenapa mesin cetak itu ada gara-gara kita? Soal klik di Google, siapa penemu mesin cetak? Pasti keluar nama Johann Gutenberg. Gutennya biasa, Gutenberg. Itu orang Jerman dari kota Mainz. Dia itu penulis Alkitab pakai tangan. Nah, saya ingin kalau ada orang luwuk mau jadi volunteer relawan, terima kasih Mas Mir, untuk nulis Alkitab pakai tangan dan kejadian sampai Bayu, saya bayar. Saya ingin tahu berapa lama, itu saja. Ada yang jadi sukarelawan, saya nulis Alkitab, orang luwuk cepat, ini saya bayar loh, nggak gratis. Ada mau nggak kira-kira? Ya udah, untung saya nggak keluar, saudara nggak yang mau, saya lanjutkan. Nah, suatu hari ketika reformasi terjadi gara-gara Martin Luther, itu terjadi 500 tahun yang lalu. Saya cuma cerita, saya bangga dengan reformasi gara-gara Alkitab. Maka itu nanti tanggal 21 Oktober saya akan ke Jerman. Saya akan ke tempat-tempatnya Martin Luther. Ketika dia membuat reformasi besar atas dunia, saya akan ikut beberapa acara di sana. Kenapa? Karena ini 500 tahun dunia berubah setelah Martin Luther tampil. Nah, Johann Gutenberg umur 60 lebih waktu itu. Dia capek nulis Alkitab.
permintaannya tidak terpenuhi semuanya. Di kota ini, di desa itu, minta Alkitab. Bagaimana? Suatu hari dia doa, Tuhan, lihat umatmu begitu merindukan firman, tapi kami tidak sempat untuk cepat-cepat nulis. Orang nggak bisa baca malah. Berilah kami sesuatu. Ini doanya Yohanes Gutenberg. Berilah kami sesuatu. Bagaimana supaya firman-Mu ini cepat jadi buku dan disebar. Yohanes Gutenberg bisa bilang, Tuhan berikan mesin cetak. Ya tak ada, belum ada kok. Betul? Doanya beri kami sesuatu. Tahun 85, kira-kira bulan April, pertama kali saya ke kota Frankfurt pertama kali. Dijemput oleh salah seorang anak tua namanya Peter Kue. Begitu tiba di airport, saya bilang, jangan saya diajak makan, jangan saya diajak ke tempat kalian itu mahasiswa sini. Mau kemana kau dia? Saya mau ke kota Mainz. Ada apa? Mainz dari airport Frankfurt cuma 20 km. Saya mau melihat museumnya Yohanes Gutenberg. Saya mau lihat mesin cetak pertama. Karena buat saya, sejak saya masih SMP, sejarah Alkitab ini saya baca. Saya berdoa, Tuhan suatu hari, kapan saja Tuhan bawa saya ke Jerman. Begitu saya tiba di Jerman, saya tidak mau kemana-mana. Saya harus ke kota Mainz. Saya ingin melihat mesin cetak ini. Dia Peter Kue diantar saya ke sana. Begitu tiba di museum itu, puji Tuhan masih buka. Sebuah gereja tua sekali. Ada mesin cetak. Saya berlutut di situ. Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Saya bilang, Bapak dahsyat Yohanes 1 ayat itu. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Kalau nggak ada firman, nggak ada barang ini. Dari mesin cetak yang pertama, percobaannya cukup lama. Yohanes Gutenberg dibantu oleh seorang temannya pengusaha dari Austria yang mendanai membuat percobaan lama sekali sampai jadi mesin cetak. Begitu pas 500 tahun, puji Tuhan beri saya kesempatan. Saya cuma seminggu nanti di Jerman, hanya ingin mensyukuri bagaimana dahsyatnya firman Tuhan yang bisa merubah dunia. Artinya, maka itu firman. Jangan lupakan firman. Cintai firman. Amin. Nah, saya nanti akan kembali bagian terakhir. Saya kembali. Jadi kalau saudara baca buku, pengen baca buku, tapi tebal, mau tahu caranya nggak? Tapi saya nggak ngajari saudara, malas ketiga. Caranya apa? Cari pasal terakhirnya itu isi buku itu. Kok nggak amin ya jadi Pak? Betul? Nah, seperti itu. Kalau saudara tidak tahu mengapa Tuhan melahirkan gereja, banyak orang tidak tahu karena gereja sudah berjalan ribuan tahun, akhirnya lupa asal usulnya. Nah, hari ini kita belajar gereja itu untuk apa, fungsinya apa. Maka itu banyak orang ke gereja tidak tahu. Mubasir nggak ada artinya apa karena nggak tahu. Maaf, gereja tidak hanya tempat untuk orang percaya kumpul. Katakan amin. Tidak. Gereja tidak hanya tempat untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Tidak. Ada lebih dari itu tentang gereja. Nah, kita kan lihat Wahyu 21 itu maksud saya. Jadi kalau saya ingin tahu isi Alkitab, malas bacalah kita baca. Apalagi di pasal 21 ada fungsi gereja yang luar biasa. Ayat 1, Wahyu 21 mulai ayat 1 sampai ayat 4 kita akan baca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, kewahyuan yang luar biasa. Ada yang aneh nggak kalau saudara baca ayat? Ayat
Ini cara belajar. Cepat. Ada yang aneh nggak? Anak-anak muda, awas, engkau suka makan ikan dari kecil, bahkan kau masih dalam kandungan mamamu makan ikan juga, nggak pinter, awas, tenggelamkan. Apa yang aneh di ayat ini? Pintar juga. Berarti betul orang yang pintar-pintar karena makan ini. Yang aneh adalah laut tidak ada lagi. Anehnya di mana? Kenapa itu aneh? Ya, suara dari mana? Kalau begini, kamu pintar juga ya buat aku. Hebat. Kamu kelas berapa? Santai sama. Kau masih kecil. Ya, nanti kita ketemu. Nanti kemajuan kamu cukup besar, ya. Namamu siapa? Kim. Nanti hobimu suka membeli. Mamamu kan, papamu kan. Kok gak ikut? Kenapa gak ikut? Oh, tapi aku bisa kasih nama Kim. Itu nama kita. Pak, oke, kamu nyelamatkan papa mamamu ya Kim ya. Saya lanjutkan. Kim jawabannya. Yang aneh adalah kalau buminya tidak ada, yang otomatis lautnya kan nggak ada. Betul tidak? Nah, cara belajar Alkitab pakai konsep ini. Dan Yesus pernah berkata, langit dan bumi yang begitu gede bisa menyatu, tapi satu titik dari Taurat ini nggak akan menyatu. Masih ingat itu Matius 5 ayat 17-18. Nah, jadi kalau buminya tidak ada, yang otomatis lautnya tidak ada. Seharusnya kata laut pun tidak ada lagi. Itu nggak perlu ditulis karena orang langsung tahu kalau buminya nggak ada, ya lautnya otomatis tidak ada. Betul? Saudara ikuti tentang global warming tidak? Pemanasan global. Apa yang paling bahaya dalam pemanasan global? Apa cepat? Ayo, orang luar harus pintar. Mas pintar. Betul. Pencairan. Wih, ini ibu juga banyak sama lagi pintar. Lagi jawabnya. Orang luar makan ikan jadi pintar. Maaf biasa. Ini anaknya. Kamu berani sama mamamu mas? Lo betul ini saljunya mencair, kutub utara, kutub selatan mencair. Itu karena pemanasan global. Jadi ketika dunia ketakutan tentang pemanasan global karena salju mencair, justru itu penggenapan bagi 21 ayat 1. Kata laut tidak ada lagi, bukan laut itu akan lenyap. Tadi Pak Pendeta Robi waktu kami dari bandara mau makan lihat laut ini, lautnya luar biasa, betul cantik sekali. Nah, bukan laut itu kering tidak, api, air asin, air laut itu nggak ada lagi. Loh kenapa? Karena kutub utara, kutub selatan itu mencair, maka laut jadi air tawar. Ini air. Maka tidak ada buku lain di dunia selain Alkitab yang pernah memberitahu bahwa suatu hari laut tidak ada. Kalau saudara cari National Geographic majalahnya bulan Mei tahun 83, di situ ada artikel bahwa dulu laut itu tidak asin. Dunia mengakui. Kapan laut itu jadi asin? Nah, ada kesalahan itu pada zaman Nuh. Bayangkan di tengah laut yang asing kok ada bongkahan es yang tawar. Jadi walaupun tidak ada seorang pun yang pernah kutub, ada mereka kutub di sini. Bahkan pernah itu orang mungkin. Laut, kutub utara, kutub selatan, esnya itu tawar, bukan asin. Itu hebat sekali. Nah, air yang asin itu akan jadi tawar ketika kutub utara, kutub selatan salju mencair. Jadinya yang benar. Ada sebuah pembaruan yang hebat di dunia ini. Kenapa? Ayat 2 jawabannya. Karena apa? Siapa yang merubah ini? Ya, ayat 2.
Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Yahweh, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara lihat, kalau kita cuma baca kalimat pertama, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Yahweh, kita akan bingung, mas ada kota turun, terus gimana? Tapi kalimat kedua, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami, siapa ini? Siapa pengantin perempuan itu? Gereja. Jadi langit lama dan bumi lama, laut lama akan lenyap, diganti langit yang baru, bumi yang baru, dan laut yang baru. Karena gereja yang kudus turun dari surga. Dengarkan ini. Gereja turun. Dan apa yang terjadi? Yohanes masih bingung dengan pewahyuan ini. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah! Oh, kalau kenceng saya itu lebih hebat. Betul enggak? Maka itu kalau baca Alkitab perhatikan tanda serunya. Lihatlah. Oh, macam-macam kita perhatikan. Jadi ketika Yohanes bingung, langit lama lenyap, bumi lama lenyap, laut tidak ada, terus bagaimana jadinya dunia ini? Ada kota yang turun. Kenapa ada kota? Maka itu kota itu ada di bumi. Tiba-tiba, oh ini pengantin perempuan, oh itu gereja. Begitu gereja turun dari surga, lihatlah, kemah Yahweh ada di tengah-tengah manusia. Boleh seganti kemah Yahweh itu gereja? Gereja. Gerejanya ada di tengah-tengah manusia. Dan Yahweh Tuhan kita akan diam, akan tinggal. Terjemahan yang lain, pindah tempat dari surga ke dunia bersama-sama dengan manusia, dan manusia akan menjadi umatnya, dan ia Yahweh Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Pertanyaannya, saudara dan saya di mana? Jangan bilang manusianya, kita bukan manusianya. Kata manusia di sini adalah orang-orang yang masih di luar kita, yang belum percaya. Saudara dan saya adalah kemah itu. Amin. Karena ada kita di dunia, maka Bapa turun dari surga untuk tinggal diam bersama manusia. Luar biasa. Apa dampak yang terjadi kalau gereja yang benar ada di tengah-tengah manusia? Maka itu saya katakan tadi, kalau saudara punya handphone yang mahal, sekarang sudah keluar Samsung 8, iPhone 8 sudah keluar. Baru belum keluar iPhone 8 sudah diumumkan nanti iPhone 10 keluar. Orang ditantang untuk berlomba-lomba. Orang Indonesia pintar kalau beli barang mahal, tapi nggak bisa gunakan baik-baik. Betul tidak? Bayangkan handphone mahal, cuma SMS, WhatsApp, nyimpen videonya. Padahal itu kegunaannya luar biasa karena nggak tahu. Begitulah gereja ketika kita nggak tahu maaf. Saudara sebagai gereja tidak boleh hanya hebat waktu di dalam gereja. Saudara harus hebat waktu di luar gereja. Ada istilah dalam bahasa Indonesia, jago kandang. Pernah dengar kata itu kata jelek atau bagus? Jelek. 99,99% orang Kristen jago kandang. Betul tidak? Kenapa? Kalau di gereja Pak, haleluya, Yesus Raja, lompat. Begitu keluar pintu,
nggak berani ngomong apa-apa tentang Tuhan, itu jagokan. Ada dalam istilah dunia, pernah dengar kata ini nggak? Ini kalimat bagus. Kalau berani keluar. Lu ngerti nggak kalimat ini? Artinya apa? Lu itu kalimat bagus. Ayo anak-anak laki nggak pernah mendengar waktu kecil, pura-pura kamu nggak pernah ngomong kalimat. Kalau berani keluar. Itu apa artinya? Cepetan. Apa? Iya, jangan jago kandang. Berani keluar. Betul yang saya katakan 99,99% orang Kristen jagoannya. Berani cuma di dalam, tapi nggak berani di luar. Ada gereja ada untuk yang di luar. Amin. Bukan untuk yang di dalam. Nah itu kalau jangan merasa hebat kalau kita cuma hebat waktu di dalam kebaktian. Jangan. Belajarlah hebat waktu kita di luar. Jangan. Apa yang terjadi ketika Tuhan sudah pindah dari surga ke dunia bersama gerejanya? Ayat 4. Ayat 4 ini ayat 4. Dan siapa? Iya, ya sudah tahu iya. Saya nggak tanya iya, saya tanya sudah iya itu siapa? Dibaca lagi. Katanya pintar. Oke, jadi dan ya Tuhan yang sudah pindah dari surga ke dunia. Gara-gara siapa dia pindah? Gara-gara kita. Karena kita ada di dunia. Ayat 3 tadi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kehadiran gereja yang kudus, gereja yang benar, cuma satu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Catat ini. Di mana ada gereja yang benar, di mana ada gereja yang kudus, berarti di sekitar tempat gereja itu tidak ada orang yang menangis lagi. Enggak akan ada orang menangis lagi. Amin. Ini yang Tuhan inginkan. Berarti gereja itu fungsinya keluar, bukan ke dalam. Saya persingkat saja. Robert, tadi kamu dengar gak? Waktu kita di mobil bertiga ada telepon, saya telepon Pak Robi sekali. Kemarin malam ada peristiwa luar biasa. Saya lagi ngajar di Kelapa Gading di gereja Betani yang di Boulevard Raya yang pindah dari KTJ. Saya mau khotbah 2 sesi, judulnya menarik. Kekristenan tanpa pemuritan itu adalah kekristenan tanpa Kristus. 2 sesi. Mulai jam 4 sore sampai penuh gereja itu tak cukup. Jam 2 saya dapat baca, Pak, saya mungkin terlambat datang karena baru saya dapat kabar dari teman saya. Dia punya saudara jauh, papanya meninggal bunuh diri. Saya nggak tanya kabar. Mamanya baru meninggal kena kanker. Anak ini 2, umur 14 dan umur 12. Tinggal dengan kakeknya yang sedang stroke. Terus saya bilang, kalau saya harus ke sana, walaupun dekat daerah Kelapa Gading juga, saya nggak sempat. Malam pun kalau selesai akan malam. Nah, besok pagi saya bilang, saya jam 4 sudah, setengah 4 paling tidak harus sampai di Bandara Cengkareng.
karena pesawat saya dengan Mas Yu jam 5.10 take off tadi pagi. Gimana kalau minta tolong temanmu suruh bawa 2 anak itu ke tempat acara, nanti kita berunding. Saya nggak kenal siapa. Mendengar itu bilang, Tuhan kasih tolong. Pas sesi kedua sedang berlangsung, mereka datang, rombongan 6 orang, anak ibu 2, terus ada 4 ibu-ibu, yang 1 tua. Nah ternyata yang ibu tua ini adalah nenek sepupu mereka. Jadi bukan keluarga dekat. Nah keluarga papa mamanya yang meninggal ini semuanya sama-sama miskin, nggak sanggup urus 2 anak itu. Nah yang datang yang muda 3 perempuan ini adalah saudara sepupu dari mamanya. Saudara dulu, saya praktekkan ayat. Saya stop khotbah saya. Saudara, saya katakan praktek. Apa kita harus buat untuk anak-anak ini dengan kasus seperti ini? Saudara luar biasa. Tadi sepanjang hari ini orang masih cerita tentang saya. Malam itu juga kemarin, semua yang hadir buat sesuatu tanpa dikomando. Ada seorang polisi datang dengan istrinya. Ini polisi sudah keluar dari kepolisian, sekarang jadi pengusaha. Langsung ngomong, kami akan biayai sampai kalian berdua selesai kuliah. Ada yang nampung, kami siap untuk rumah, kami siap untuk ini, kami siap untuk itu. Itu yang saya katakan. Itulah gereja yang benar. Begitu mendengar ada orang punya masalah, langsung pergi. Amin. Buat orang-orang gak pernah bisa. Terus 2 anak itu saya peluk mereka. Tuhan baik ya. Walaupun papa mama sudah gak ada, kamu lihat kamu punya keluarga sekali. Dengan Pak Robin tadi teleponnya waktu di mobil, gempar mereka, dan itulah gereja. Cepat bertindak. Gereja tidak boleh sok rohani untuk dirinya sendiri. Katakan amin. Gereja tidak boleh merasa hebat karena pengetahuanku begini. Tidak. Baca namanya ya. Saya nggak kenal. Coba lihat. Bacakan. Shalom Pak Daniel. Jam berapa ini? Ini tadi malam. Iya, jam 9. Jam 9, 21.26, hampir setengah 10. Nah, karena saya belum selesai seminar, jadi saya nggak balas call tadi pagi. Malamnya jam berapa? Bapak Daniel tadi balas. Jamnya dulu supaya tahu. Jam setengah 1 pagi. Tadi pagi ya. Saya jawab ini. Baca. Bapak Daniel jawab, maaf ini siapa? Di mana ada yang bisa dibantu? Jam setengah 1 pagi, Bapak Daniel terus kemudian balas SMS itu. Jadi banyak terus. Saya. Ya, terus kemudian saya ini Pak, saya di Jakarta. Dapat nomor Bapak dari Bro Rudi Mulia. Dia sudah kunjungi saya juga di rumah. Saya single parent dengan 1 anak perempuan umur 16 tahun. Persoalan yang saya hadapi sangat pelik dan banyak Pak. Tapi intinya begitu adalah sudah setahun ini sejak saya didiagnosa terinfeksi HIV/AIDS plus dan saya juga kehilangan pekerjaan dan tidak diperdulikan oleh keluarga saya, begitu depresi dan stres sampai akhirnya saya bertemu dengan Bro Rudi. Nah, itu anak saya, Rudi itu anak saya yang punya pelayanan luar biasa. Terus dan banyak dikuatkan olehnya. Saya jujur sudah kehilangan semangat untuk hidup. Kalau Bapak berkenan untuk menjadi orang tua bagi anak saya sangat berterima kasih pada Tuhan dan Bapak. Saat ini juga saya kesulitan finansial untuk membiayai putri saya karena sudah setahun saya menganggur Pak. Bro Mulia sudah melihat kondisi saya ke rumah. Kalau Bapak tergerak, saya juga pengen ditolong secara finansial untuk kontrak rumah saya yang 2 bulan lagi akan selesai dan saya bingung mau kemana Pak.
Saya khawatir apa yang saya alami terimbas kepada anak saya yang saya lihat juga suka drop akhir-akhir ini kalau melihat saya depresi dan stres. Kalau berkenan, saya ingin sekali bertemu dengan Bapak. Saya suka kepikiran ingin mengakhiri hidup saya karena begitu depresi dan putus asa. Terus kemudian Papa Daniel balas, "Salam Pak ini, saya baru landing di Makassar, transit untuk ke Luwu. Jangan putus asa, percayalah masih ada jalan di dalam Tuhan Yesus. Anak sekolah apa, di mana, berapa biaya yang diperlukan." Terus kemudian Papa Daniel balas, Ya, kok usah dibaca lagi. Tapi tunggu dulu. Dan saya lusa kata saya akan urus orang. Saya punya tim untuk kita bergerak bersama-sama. Di WhatsApp saya juga ada lagi 3 orang yang kena HIV. Saya belum kenal. Nah, saya akan urus mereka juga. Dan mereka tidak pilih anak yang berhubung orang tuanya. Hancur-hancuran. Entah ini. Tapi ini sudah berapa hari yang lalu. Ya. Jadi gereja itu harus bisa menjadi jawaban. Maaf ya saudara-saudara, jangan baca namanya juga ya. Ini aja. Nah, anak ini saya kenal dia waktu saya check-in di suatu bandara. Saya pesawat Garuda. Ketika dia melayani saya, Om bilang kepada saya, "Anda jadi anak." Oh ya? Nah, saya nggak kenal, karena dia kerja, saya minta nomor telepon dia. Saya sampai tempat tujuan, saya kontak dia. Ternyata dia sampai hari ini nggak tahu papanya itu siapa. Nah, dia marah dengan ibunya Muslim. Karena ibunya nggak pernah jujur siapa bapak. Nah, wajah anak ini wajah bule, tapi di suatu daerah bukan di kota besar. Nah, akhirnya saya dapat berita dari temannya. Karena satu daerah, katanya papanya itu orang Belanda. Oke, nggak tahu urusan. Nah, suatu saat sudah dia keluar dari pekerjaan. Sampai saya telepon nggak bisa. Terus saya tanya teman itu, "Kenapa nggak bisa dihubungi?" "Oh, dia punya masalah berat. Dia sudah keluar." "Terus kemana? Kamu punya nomor telepon nggak?" "Nggak punya." "Mau kemana saya hubungi?" Tiba-tiba beberapa hari yang lalu dia mengalami ini, saya kaget sekali. Masa baca namanya ya? Ya. Dia ngomong siapa? Pesannya, "Papa, saya nggak mau dekat Papa. Bukan karena saya sayang sama Papa, tapi karena saya nggak mau Papa kenapa-kenapa. Saya terpaksa harus jujur sama Papa. Saya positif HIV, Pak. Saya kaget karena saya positif. Saya tidak pernah macam-macam. Saya dulu pernah aktif di bidang HIV/AIDS. Ada bukti sertifikatnya. Sekarang hidup saya sudah hancur. Saya takut saya belum siap mati." Oke, silakan duduk, jangan lama-lama di sini. Ini baru 2 juga. Di kota Brebes, Jawa Tengah, saya punya komunitas waria. Saya layani mereka, saya punya tim untuk melayani. Nah, waria ini sudah ada kerjaan, nggak ada orang mau terima mereka, dan rata-rata ini Muslim. Tapi kalau saya datang, saya sharing firman, mereka dengar. Betul-betul buat mereka, saya adalah tempat untuk mereka curhat, untuk mereka cerita. Nah, berapa waktu saya tanya kepada pemimpinnya, kira-kira kerjaan mereka ini apa yang bisa menghasilkan sesuatu? Ternyata banyak desa-desa itu mengundang mereka untuk main drum band. Kan kita tahu model mereka kan ada lucu-lucu juga begitu. Saya beli seperangkat drum band untuk mereka dengan seragamnya semua 40 juta. Mereka senangnya luar biasa dapat fasilitas itu, dan mereka bisa diundang ke desa-desa dan itu mereka bisa ikut. Tapi firman terus diberikan.
Amin. Jangan marah kepada mereka, karena mereka tidak minta dilahirkan seperti itu. Belum betul tidak? Jadi gereja harus jadi jawaban untuk mereka. Di mana ada orang menangis, cepat kita datangi dan hapus air matanya. Itulah gereja. Loh, yang cuma berapa orang saja. Amin. Kalau cuma kita hebat di dalam, aktif, teriak, memuji Tuhan, musik kita mewah, gedung kita mewah, khotbah-khotbah datang orang-orang hebat. Tapi yang di luar sana nggak pernah kecipratan, itu katanya akan kasih. Siap jadi gereja yang benar untuk jadi jawaban buat orang-orang. Kalau saudara pernah dengar kata stem cell, ya, yang lagi gempar ya sekarang, yang namanya apa? Puriter atau apa itu? Nah, sekarang saya lagi menjajaki bagaimana saya bisa membeli obat untuk orang-orang. Karena yang paling murah untuk satu paket stem cell ini itu 20 juta. Ini ada 4 orang yang saya tahu. Dan 20 juta itu belum menjamin total baru permulaan. Maka itu jadi gereja itu berjawab ke orang lain. Nah, amin. Amin. Ayat terakhir. Tidak ada tuntutan dari kepala gereja kepada gereja kecuali satu tuntutan. Saya ulangi, kepala gereja kita tidak pernah menuntut gereja untuk apa-apa kecuali yang satu. Tuhan Yesus tidak pernah minta kita buat gedung yang bagus, tidak. Tuhan Yesus tidak pernah minta kita supaya buatkan acara yang meriah, tidak. Tapi ayo kita baca sebagai ayat terakhir. Ketika Dia sebagai hakim atas alam semesta menghakimi gereja di akhir zaman, maka Kristus melihat. Matius 25 mulai ayat 35. Matius 35 25 tadi di mobil dari bandara ke kota Pak Mentor sharing tentang Matius 25. Matius 25 berarti 33 mulai perikop ayat pertamanya. Ya, betul ya. 23 atau 22? 33 atau 32? Perikop, mulai perikop itu. Oh, 31. Terima kasih adik. 31. Apa judulnya dalam kitab saudara? Yang lain baca dong. Apa judulnya dalam kitab saudara? Penghakiman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, saudara menunggu Dia datang? Jangan amen dulu. Kedatangannya untuk menghakimi kita masalahnya. Amen, amen. Betul? Siap gak diyakini? Ayo, kalau kita salah, siap. Tapi lihat, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lanjut. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi ini gak bicara bangsa-bangsa yang lain. Domba itu adalah gereja, betul? Gereja yang diyakini. Terus, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lanjut, terus. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar
dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Stop dulu, jangan baca ayat selanjutnya. Saudara, yang dihakimi bukan berapa banyak kolektor kita, yang dihakimi bukan berapa banyak persembahan pelayanan kita, yang dihakimi bukan tanya khotbah apa kamu tiap minggu, pelayananmu apa. Catat, yang ditanya adalah ketika aku lapar, sakit, semuanya tadi, engkau buat apa untuk aku? Saya cerita lagi kemarin, karena acara jam 4 Jakarta itu macet, apalagi ke Kelapa Gading, saya dibangun jalan untuk apa saya baru tahu kemarin. Jadi jam 1 saya sudah tiba di Arta Gading Mall. Anak saya ada warung kecil di mall situ, di food courtnya. Nah, sambil saya kunjungi selama saya datang 6 orang, kami kumpul yang kok ikut sama saya. Nah, saya pengen kecil lagi makan di cleaner, di toilet itu cleaner padu. Itu sudah jam 1 lewat. Kamu kok belum makan? Kenapa? Saya tadi masuk terlambat. Dan manajer saya bilang, kamu gak boleh makan karena jam makan sudah lewat, harus tetap kerja. Oh, kasih. Karena sepi, saya ngomong tentang pengampunan, tentang kasih. Saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong Tuhan. Tapi saya kan satu dia. Dia bilang, kok bapak mau ngajak ngomong saya? Habis saya lihat wajahmu kacak begitu. Ternyata dia lapar karena terlambat. Nah, saya berikan makanan di warung anak saya. Saya keluar, saya bilang, bawa, aduh Pak, ini kok kelihatan. Kalau manajemen marah, beritahu saya mau berikan, kamu gak minum. Dia sebelumnya luar biasa. Saya masih nunggu yang lain lagi karena belum jamnya. Nah, saya ingat saya harus buat foto untuk visa Amerika. Saya tanya anak saya, di mana ada tukang foto? Oh, itu belakang situ. Akhirnya cuma muter aja foto. Sepi sekali. Foto bayar 50.000. Saya tanya pelayannya, sehari dapat berapa? Bapak ini pelanggan pertama. Dari jam berapa kamu buka? Dari jam 10 tadi. Sudah setengah 2 lebih. 50.000. Saya mikir yang punya ini nyawanya berapa? Saya ngomong, kamu sudah makan belum? Belum Pak. Targetnya belum tercapai. Ya udah, nanti saya berikan kamu makan. Saya ngomong dengan dia, sambil dia nunggu proses itu, saya cerita soal pengampunan. Aduh, Tuhan coba itu. Sekarang bersaksi tentang kasih Yesus. Jangan ngomong Tuhan, jangan nyebut nama Yesus, jangan ngomong agama. Sampaikan 3 hal. Semua manusia butuh pengampunan, manusia butuh pengharapan, manusia butuh kasih. Tidak ada orang yang menolak kalau kita ngomong 3 hal. Sampai dia nunggu, sampai saya nunggu. Ternyata harus diulang, karena terpucat gambarnya. Diulang lagi, Pak ini salah. Loh, kamu rugi nggak nanti? Enggak Pak, ini semua udah. Jadi saya bilang Pak, saya bisa ngomong tentang hidup dan semuanya. Selesai, saya minta anak saya bungkus 1 lagi bungkus untuk. Kan ini foto mesti diantar ke travel. Jauh di daerah Menteng, di Jakarta Pusat sana. Saya panggil Gojek. Gojeknya nyampe, saya tanya belum makan? Belum, dulu kamu makan. Saya mau makan, saya cerita soal kasih, soal pengampunan. Karena ini perintah. Dia terima atau tidak itu berurusan saya. Karena Paulus berkata, aku menaburi, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Dan saya akan mulai berusaha. Pas kami mau berangkat, kalau sudah 3:30, datang pelayan. Nah itu saya tanya namanya Muhammad, masih muda. Kamu kenapa putus sekolah? Gak mampu Pak. Kamu masih mau sekolah enggak? Mau? Oke, Bapak siap sekolahkan kamu. Tapi kita akan diberi kotoran. Kenapa Bapak mau sekolahkan saya? Saya punya anak.
Saya nggak akan sampai hati kalau anak saya seumur kamu yang usia sekolah tapi nggak sekolah. Dia kaget. Oke, kamu jam kerja selesaikan. Bapak minta nomor telepon. Dia kasih nomor. Malam kemarin selesai seminar saya kontak. Dia kaget. Waktu kan ngomong semua. Tidak boleh tidak. Lanjutkan bersama Mas. Tadi pagi pas check-in saya pagi sekali. Lounge masih sepi. Penjaga petugasnya namanya Sergio. Saya pikir orang Katolik. Ternyata dia Muslim. Nah saya ngomong sebentar sepi. Saya penuh apa tamu pertama. Saya cerita soal kehidupan. Dia anak nomor 3 dari 4 bersaudara. Tapi bapaknya nggak sayang dia. Dia kaget kalau saya tahu. Saya ngomong soal kasih. Kamu senang punya bapak. Nah pas saya pingin kopi, saya tahu ada tempat kopi enak di situ. Saya bilang, Sergio, kamu mau kopi? Di bapak belikan sama saya. Saya beli 2 kopi, 1 masih sepi. Saya duduk bersama dia untuk kopi cerita. Kalau datang saya harus minum. Semua ada kesempatan. Dari Makassar ke Luwu, pakai garuda bongkar pintu. Tiba-tiba tuh bicara pada saya pada salah satu awak kabin. Ternyata dia orang Sunda. Tadi sore dia, saya mau kesini, saya SMS dia. Dia balas. Dia bilang sudah sekian lama saya kerja sebagai peran amal besar, tapi baru bapak penumpang yang begitu perhatian sampai tanya tentang warga, tentang semua. Hanya tanya begitu saja, orang itu terbuka hati. Gereja harus bisa jadi jawaban untuk banyak orang. Amin. Kalau tidak, gereja gagal. Ayat 40. Apa jawaban raja itu ketika orang-orang benar itu bertanya kapan melihat? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan itu. Saya tahu saudara Yesus yang paling hina itu adanya di dalam gedung gereja atau di luar? Di luar. Kalau kita di dalam, kita ini mulia karena sudah ditebus oleh darah yang mahal. Mereka yang masih hidup. Itu tugas saudara dan tugas saya. Katakan amin. Jadi kalau boleh kata tiap hari Tuhan ingin kita bisa jadi berkat. Amin. Tiap hari. Saudara dengar cerita saya dari kemarin dengan hari ini seberapa banyak. Maka tiap hari saya pergi kemana saja, saya suka jadi. Kenapa ini perintah? Ada banyak saudara Yesus yang paling hina di luar kita yang perlu keselamatan. Ayo berbagi. Amin. Wah, kok saudara kontak apa itu baca WA saya saudara kan kaget sekali. Betul-betul luar biasa. Yang terakhir ini ya, mudah-mudahan ada di sini. Karena kita harus jadi berkat, mau tidak mau. Nah, kita sabar dulu ya, harus sabar, tidak boleh mau cepat-cepat. Karena kita harus jadi pelaku firman. Oh, ada di HP saya satu. Ya, nggak bisa dibaca. Karena ada di HP yang satu. Oke. Ayat terakhir. Apa sih yang menghalangi kita sebagai gereja untuk jadi gereja yang benar? Ternyata sederhana penyebabnya. Filipi 2:21. Ayat terakhir. Filipi 2. Saya minta habis ini Pak Pendeta Robi berdoa untuk kita semua. Filipi 2 ayat 21. Nah, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini dosa. Jangan hanya menyebut dosa itu berzina, mencuri, membunuh. Memang itu dosa. Tapi hari ini saya sadar ada satu dosa yang kita anggap kecil.
ketika semua kita sibuk dengan kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Itulah dosa. Gereja tidak boleh sibuk hanya untuk kepentingan sendiri. Harus pada sibuk dengan kepentingan Kristus Yesus. Dan apa kepentingan Tuhan kita Yesus? Matius 25 ayat 40 tadi. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk saudara yang paling hina itu telah kamu lakukan untuk aku. Jadi mulai hari ini jangan berkata begini, kamu cari kamu kemana? Berdoa. Awas belum. Aku ini perlu kamu kemana? Aku puasa atau bikin doa. Berarti salah atau benar kalau begitu? Salah atau benar? Salah. Kepentingan Kristus bukan kita menyendiri di gua doa, menara doa, bukan. Kepentingan Kristus Yesus adalah saudara-saudara yang paling hina dan di luar kita yang harus kita selamatkan. Amin. Bukan dengan doa, puasa, baca Alkitab, melayani, bukan, tapi di luar gereja. Maka itu mulai hari ini dalam nama Yesus, kalau saudara dari Senin sampai Senin lagi di gereja terus kesibukannya, doa puasa, doa malam, menyiapkan warta, doa jemaat, pelatihan musik, kapan kamu di luar? Betul tidak saya ngomong ini? Stop. Para pemilik toko, para pengusaha, gembalakan karyawan-karyawan saudara. Pengamen sini. Amin. Karyawan saudara, itulah saudara-saudara Yesus yang paling ini, yang harus diberkati. Apapun juga, bukan mengkristenkan, bukan, tapi mengenalkan ada pengampunan, ada kasih pengampunan. Tuhan memberkati kita semuanya. Cukup diam saja. Amin. Sampai ketemu besok ada KKN besar.